Baik, teman-teman yang sedang online semuanya, kita mulai saja. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang berbahagia, kita paham ya bahwa yang namanya orang ahli surga itu adalah orang yang bertakwa. Artinya surga itu hanya diperkenankan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang takwa itu dalam bahasa lain bisa disebut sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, ada dua unsur takwa itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua beramal soleh. Ya. Dan memang bukti dari keimanan itu sendiri adalah amal soleh yang kita lakukan begitu. Nah, karena pentingnya keimanan itu, teman-teman yang berbahagia, malam hari ini kita akan melakukan introspeksi dari diri kita masing-masing. Masih berada dalam suasana tahun baru hijriah gitu ya. Kalau kita manfaatkan untuk melakukan introspeksi. Itu ada suara buanter sekali di luar itu, tidak tahu itu uang ngamen atau apa. Oh iya, nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa, masih bisa didengar. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Iya, keras sekali suaranya. Bicara maksudnya. Ya, kita akan melakukan introspeksi terhadap keimanan kita masing-masing ya. Apakah iman kita itu dinilai oleh Allah sebagai iman yang benar, iman yang shadiq atau iman yang kadzib ya. Maka kita perlu melakukan introspeksi itu. Ada orang-orang tertentu yang mereka itu merasa bahwa dirinya orang beriman, mendapik diri bahwa dia adalah orang beriman. Kelihatannya secara tata lahiriah dia juga hidup sebagaimana layaknya orang yang beriman, ya ngaji, ya sholat, ya puasa dan sebagainya. Tetapi Allah menilainya sebagai orang yang tidak beriman. Ya, nah kita jangan sampai terjebak ke dalam posisi yang seperti itu. Coba kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 8 ya. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 8 ya. Iya. Yang itu dijelaskan tentang orang yang mendapati diri bahwa sebagai orang beriman, tetapi Allah menilainya tidak beriman. Silakan masih baca. Surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Betul, bayangkan. Jadi mereka sudah merasa bahwa dirinya beriman, ya kelihatannya sholat, ya kelihatannya puasa, ya kelihatannya infak, ya kelihatannya ngaji, kelihatannya bergabung dengan kajian online dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba oleh Allah dinilai sebagai orang yang tidak beriman. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, Mayyaku ada orang yang mereka itu berkata, amanah, kami beriman. Beriman kepada siapa? Billahi wa bil yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Ya, mahum bi mu'minin, tetapi mereka itu sebenarnya tidak beriman gitu loh. Ya. Nah, di dalam fenomena yang lain, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, si Pulana itu, dia itu banyak sholatnya. Artinya kalau kita berbicara tentang banyak sholatnya itu tidak hanya sholat wajib saja yang dia tunaikan gitu. Ya, banyak puasanya, ya banyak sedekahnya. Tetapi dia sering membuat sakit hati tetangga. Ya Rasulullah, bagaimana seperti itu? Rasulullah mengatakan, ya fillah, dia tempatnya di neraka. Alhamdulillah. Padahal puasanya banyak, sedekahnya banyak. Ya, seolah-olah Islam itu sudah mewarnai kehidupannya dengan sholatnya, dengan puasanya, dan dengan sedekahnya. Ya, tapi ada satu hal di situ yang menjadi celah, yakni media
sering membuat sakit hati tetangganya gitu loh. Itu pun oleh Rasul dikatakan dia finnar gitu. Lah kenapa kok begitu? Gitu ya. Ya sudah otomatis bisa begitu karena imannya tidak dinilai sebagai iman oleh Allah. Dia merasakan bahwa dirinya amanah, kami telah beriman, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, kita setiap saat harus introspeksi kepada diri kita masing-masing. Rasulullah itu ya pernah berpesan kepada kita semuanya. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kamu dengan la ilaha illallah. Ya, kalau kita maknai secara bebas, ya, hadis itu akan mengatakan ya, biasalah koreksi keimananmu, perbaharui keimananmu dengan menyegarkan tauhid yang ada di dalam hatimu. Bila ilaha illallah, maknanya di tauhid. Hanya keimanan kita yang setiap hari itu senantiasa ya bersinggungan dengan kemunafikan, senantiasa bersinggungan dengan kekafiran, ya senantiasa bersinggungan dengan kemusyrikan dan sebagainya itu mungkin saja tergerus keimanan kita, mengalami erosi keimanan dan sebagainya. Jika perlu dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Kalau itu ada kotorannya, difilter lagi, dibersihkan lagi dan sebagainya. Ya, dengan mengingat firman Allah di situ. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah mengatakan wa ma hum ini dari mereka sebenarnya tidak beriman. Nah, kita harus paham betul bahwa yang namanya rukun Islam yang 5 itu ya, muaranya adalah akhlakul karimah. Jadi orang yang bersahadat itu harus berakhlat karimah, orang yang sholat harus berakhlat karimah, orang yang puasa harus berakhlat karimah, orang yang dia zakat mengeluarkan zakat harus berakhlat karimah, orang yang dia menunaikan ibadah haji harus berakhlat karimah. Muaranya seperti itu, muaranya ke sana. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, nama bu itu memang makarimah akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus diutamima untuk menyempurnakan makarimah akhlak, kemuliaan akhlak. Dan beliau sendiri ya dinilai oleh Allah karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Ya. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya. Allah sendiri menilai Rasulullah mempunyai akhlak yang agung. Dan bahkan Allah sendiri juga telah memberikan stempel, memberikan gelar kepada Rasulullah sebagai uswah hasanah. Ya. Memberi contoh yang baik. Dan memang begitu adanya. Nah, teman-teman yang berbahagia, jangan sampai kita sudah bersahadat, ya, menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, yang punya kewajiban untuk menyembah Allah, tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, berbagai posisi, di berbagai kesempatan, kita selalu berpenampilan seolah-olah kita penguasa, raja, ya, bos, ya, kita tidak mau tunduk patuh kepada Allah secara murni. Ya, tetapi yang dia tunduki, dia patuhi adalah perintah-perintah Allah yang mendatangkan keuntungan bagi pribadinya. Apakah keuntungan materi atau keuntungan gelaran, ujian dan sebagainya? Ya, ternyata dia hanya begitu. Ya, kalau seperti itu iman kita tidak ada artinya sama sekali, tidak punya kualitas. Ya. Lalu kita cek diri kita masing-masing, ya. Setelah syahadat, kemudian kita lihat sholat kita itu seperti apa, kan gitu kan? Setelah kita bicarakan rukun Islam yang 5 itu seperti terangkai menjadi satu seperti layang-layang, gitu ya. Nah, ketika kita bicara sholat juga harus berkontribusi positif untuk pembangunan akhlak karimah itu sendiri. Ya. Allah sendiri berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata."
surat Toha ayat 4. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Aku fa'budni, tambahkanlah diri padaku. Wa aqimi sholat al-dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, untuk mengingat Allah. Ya, berbagai kesibukan dalam sehari-hari selama 24 jam penuh itu sering merupakan manusia dari Allah. Karena kesibukan kita tadi. Maka Allah mewajibkan dalam 5 kesempatan untuk ingat kembali kepada Allah. Jangan sampai kemudian karena kesibukan yang sifatnya hanya duniawi itu, kemudian kita menjadikan diri kita itu lalai, lupa terhadap siapa sebenarnya kita itu. Padahal kita itu hanya hamba Allah yang punya kewajiban untuk melayani Allah. Kita itu adalah prajurit-prajurit Allah yang punya tugas untuk menjalankan misinya Allah. Tetapi kemudian karena kita merasa sebagai bos, lupa bahwa diri kita itu hamba, ya akhirnya banyak mentak-mentaknya dari amal bosnya. Sholatnya pun menjadikan dia menjadi orang baik karena dia ingat sadar bahwa dirinya itu adalah hamba dan Allah lah majikan, sadar bahwa dirinya adalah prajurit Allah yang menjadi panglima. Ya, sehingga dia mampu menempatkan dirinya sesuai dengan posisi masing-masing. Nah, orang yang sholat itu juga yang dikatakan tadi, ya, waktu sholat al-dzikri, dan tegakkanlah sholat itu. Ketika kita ingat kepada Allah dalam kesibukan yang amat sangat dahsyat itu, kemudian kita ingat kepada Allah. Tapi kita ingat, artinya kita ingat akan perjanjian antara kita dengan Allah. Kita sudah mengikat janji dengan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah setia. Tidak ada ilah yang aku sembah kecuali Allah. Ya, ingat lagi, segarkan lagi terhadap kita. Ya, sehingga dengan mengingat terhadap kita, ya, kita bisa menempatkan kembali posisi kita sebagai hamba Allah. Tidak kemudian mertingkring sebagai penguasa jagat raya dan sebagainya seperti itu. Ya, nah teman-teman yang berbahagia, ya sudah sholat, sudah puasa. Padahal kita juga ngerti itu kalau puasa itu tujuannya untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya, akan tetapi puasanya ya hanya berlalu begitu saja. Ya, ibadah puasanya itu seolah-olah ya hanya perputaran, pergantian makan saja. Yang tadinya biasa makan siang hari, tadi ganti menjadi makannya malam hari. Kalau siang harinya tidur. Nah, sehingga puasanya pun tidak berbuah. La'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, tidak tambah takutnya kepada Allah, tidak tambah merasa diawasi oleh Allah dan sebagainya. Sehingga enak saja seperti perempuan tadi membuat sakit hati tetangganya, itu menjadi kebiasaan. Nah, akhirnya karena tidak mau berubah, ternyata masih tetap seperti itu saja. Meskipun sudah puasa, meskipun sudah sholat, ya wajar. Kemudian kalau Allah menempatkannya, memasukkannya ke dalam neraka. Rasulullah menyampaikan cerita itu kepada kita semuanya. Dia mengatakan, ya pintar. Dia dalam neraka. Artinya pada saat itu dia tidak beriman karena tempatnya neraka. Kalau dia beriman dan dia beramal soleh, dia pasti tempatnya di situ. Nah, di sisi lain dalam hadis yang sama itu dikatakan seorang pulalah yang lain itu dia sholatnya sedikit, wajib saja, puasanya sedikit, yang wajib saja. Dan dia hanya bersedekah dengan sepotong keju saja. Tetapi dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah mengatakan, ya berikanlah, ya masuk surga. Ya, artinya meskipun sholatnya sedikit, tetapi sholatnya betul-betul efektif untuk membangun akhlaknya. Ya, sehingga dia tidak mudah-mudah membuat sakit hati tetangganya. Puasanya sedikit, tetapi puasanya menjadi sangat efektif untuk merubah dirinya menjadi orang yang bertakwa. Sehingga dia betul-betul takut untuk menyakiti hati tetangganya.
Ya, sedekahnya pun sedikit, dia tidak malu sedekahnya dengan sepotong keju, memberi tetangganya hanya dengan sepotong keju, tidak malu sama sekali. Karena yang ditakuti itu hanya Allah. Dia memberi sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksa diri ketika memberi, dan tidak punya malu meskipun pemberiannya sedikit. Banyak orang yang dia itu riya. Kalau memberi sedikit di hadapan orang lain, dia merasa malu. Tetapi perempuan ini tidak malu sama sekali. Meskipun hanya bersedekah dengan sepotong keju, mampunya memang seperti itu ya. Itu yang terbaik kan itu. Ya. Nah, karena teman-teman, jangan kemudian kita merasa puas bahwa diri kita sudah sadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, jangan kemudian setelah kita menunaikan rukun Islam yang kelima-limanya itu kemudian kita merasa bahwa kita bisa berhak surga, pahala kita berlipat ganda dan sebagainya. Ya, tetapi kemudian harus ada rasa harapan itu ada, ya, rojak itu ada. Tapi rasa takut kemudian kalau sampai ditolak oleh amal kita juga harus muncul di situ. Ya. Nah, rasa takut ya, kalau sampai amal kita ditolak oleh Allah itulah ya yang mendorong kita untuk senantiasa melakukan introspeksi. Setelah itu kemudian melakukan peningkatan diri, memperbaiki kualitas. Apakah kualitas ibadah, muamalah, kualitas apapun, dan bahkan kemudian juga meningkatkan kuantitas dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai hal yang terkait dengan amal, muamalah maupun ibadah. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, ayat 8 dari surat Al-Baqarah itu ya berbicara tentang orang-orang munafik. Ada orang munafik itu yang kita beriman kepada Allah dan dari akhir, tetapi ternyata mereka tidak beriman kepada Allah dan dari akhir. Ya, orang munafik yang kelihatannya dia itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi sholat, puasa, zakat dan sebagainya yang dia lakukan itu tidak berbuah makanya hanya kepura-puraan saja, hanya riak saja. Ya, maka digambarkan dalam ayatnya bahwa orang munafik itu dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit, sholat dengan malas dan sebagainya. Coba juga di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat sekitar ayat 142 143 itu. Silakan lihat. Surat An-Nisa ayat 142. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Luar biasa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, qamu kusala. Mereka berdiri memberikan sholat dengan malas. Ya, sampai malas mereka itu ketika melakukan sholat itu sebenarnya atau juga beramal soleh yang lainnya, dia itu sebenarnya ru'u dan nasa. Mereka itu berbuat riya, mengharap pujian kepada manusia, bukan ridho Allah menjadi obsesinya, tetapi justru malah pujian manusia yang dia harapkan. Nah, kalau pujian manusia itu sudah didapatkan, maka tempatnya di neraka. Kita ingat 3 golongan orang yang masuk neraka pertama kali. Yang pertama adalah orang yang mati di medan perang. Orang lain menilai bahwa dia mati di sabilillah. Kemudian golongan yang lain adalah golongan orang-orang alim, ulama, yang dia mengajarkan ilmu di mana-mana. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang kaya yang banyak berinfak
Yang orang lain memandangnya bahwa dia itu terinfeksi, terpilih. Sampai malaikat pun tertipu oleh orang itu. Tetapi di hadapan Allah, dia tidak bisa berkelit. Ya, ketika dia ditanya, ya kenapa kamu mati dan sebagainya. Dia mengatakan supaya mati untuk menegakkan agama Allah. Allah mengatakan kamu telah berdusta. Sebenarnya kamu mati di medan perang itu kamu berharap supaya dianggap sebagai seorang pemberani. Nah, pujian sebagai seorang pemberani itu sudah kamu dapat karena itu masuklah kamu ke neraka. Nah, begitu juga dengan yang orang alim, orang ulama yang dia itu hanya mengajar ilmu kemana-mana. Tetapi ternyata dia pun harapannya riya, pujian manusia. Dan manusia sudah pada memujinya. Ketika manusia sudah pada memujinya, dia tidak mendapat apa-apa dari Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga orang kaya yang nampaknya dermawan, banyak mengeluarkan harta yang seolah-olah bisa dinilai. Tapi ternyata yang diharapkan bukan ridho Allah, tetapi yang diharapkan adalah pujian manusia. Dan harapan terhadap pujian manusia itu pada hakikatnya muncul karena dia tidak punya keimanan di dalam hatinya. Kalau ada iman kepada hari akhir, tentu saja amal-amal yang dia lakukan itu ditujukan untuk memperkokoh keimanannya di hari akhir. Ditujukan untuk keselamatannya, ya, dari siksa api dari api. Nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita laksanakan semua tuntunan Islam itu dengan baik-baiknya secara efektif, ya, sehingga meskipun yang ditunaikan itu hanya yang wajib-wajib saja, tetapi yang wajib-wajib itu telah menjadikannya sebagai hamba Allah yang baik, yang berakhlak karim. Ya, nah itu di satu sisi. Jadi ada orang yang memang mereka itu mendapati dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir, ternyata jatuhnya dia malah munafik. Ya, jatuhnya tidak beriman, tidak dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir, dan jatuhnya pada munafik. Padahal kita paham orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ya, mereka kekal di sana lama-lama. Nah, kemudian kalau orang yang mengaku bahwa dirinya beriman yang lain, itu masih saja dinilai Allah iman belum masuk ke dalam hatinya dia. Ya, padahal ini sudah ngaji bersama Rasulullah, kepada Rasulullah, ya, kumpul bersama para sahabat, ya, merasa bahwa dirinya sudah beriman, itu pun masih dituduh oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu bermasuk ke dalam hati kalian. Coba kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu. Di ayat 14 itu, ya, dikisahkan tentang orang-orang Arab Badui yang mereka itu mendapati diri bahwa mereka itu termasuk orang-orang beriman. Ya, tentu Rasulullah juga tidak mengerti sebenarnya seperti apa. Ya, karena dalam tatanan lahiriahnya mereka itu juga sholat, juga puasa, juga kumpul dengan orang-orang yang beriman. Tetapi Allah memberitahukan bahwa mereka itu, ya, belum layak disebut sebagai orang yang beriman. Baru layak disebut sebagai orang Islam. Silakan, Mas. Surat Al-Hujurat ayat 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum say'a innallaha ghafurur rahim. Ya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu.
Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Di akhir ayat itu Allah mengatakan, Innahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya, apa yang disebutkan di atas itu merupakan satu kesalahan, satu kekeliruan yang butuh pengampunan dari Allah, maafan dari Allah, yang butuh kasih sayang dari Allah, ya, untuk menghilangkan penutup kesalahan itu. Jadi orang-orang Arab Badui, Allah di bulan Masyarakat Badui, Qolatil A'ruf mana ulam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalau di sini dikatakan Qolatil A'ruf mana, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman, ya, kita tidak perlu mengatribusikan perkataan itu hanya kepada orang-orang Arab atau hanya kepada orang-orang Arab Badui, ya, tetapi banyak orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri ya bisa termasuk dalam kelompok seperti itu, yang merasa bahwa dirinya sudah beriman, ya, karena pola kehidupan sehari-hari sudah menunjukkan bahwa dia itu orang Islam yang beramal soleh, termasuk di situ nampaknya juga sholat, ya puasa yang besar, ya. Tetapi dalam pandangan Allah mengatakan pulang tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah tunduk. Ya, kamu telah tunduk. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu, akan tetapi katakanlah aslamna, kami telah Islam. Ya, kami telah Islam secara syar'i. Ya, belum masuk kelompok Islam secara hakiki, yang petunjuk patuhannya itu betul-betul sudah datang dari dalam kalbu. Ya, kenapa kok tidak diperbolehkan? Kenapa kok dinilai belum beriman tetapi baru Islam? Allah memberikan penjelasan Islam kita. Ya, dengan mengatakan walamma yaqulil imanu, ya, walamma yaqulil imanu fi qulubikum. Ya, walamma yaqulil imanu fi qulubikum. Ya, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ya. Belum masuk ke dalam hati kalian, belum menjadi keyakinan yang total, belum menjadi bagian dari kepribadiannya. Ya, masih merupakan sesuatu yang berproses. Gitu. Ya, dia dari Islam gitu. Ya, imannya belum masuk di dalam. Ya, nah mungkin saja kita tidak masuk ke dalam kelompok yang pertama tadi, yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin kita sudah tidak termasuk kelompok itu, tapi boleh jadi kita masuk kelompok ini. Yang kedua ini, ya, yang kita itu merasa bahwa kita sudah beriman betul, tetapi Allah mengatakan iman belum masuk ke dalam. Kamu belum layak merasa dirimu menjadi orang beriman, tetapi kamu baru layak menyatakan bahwa orang Islam. Ya, namun meskipun begitu, meskipun kamu statusnya baru aslamna, kamu telah Islam, ya, Allah memberikan, ya, hiburan. Ya, Allah memberikan janji kebaikan kepada orang itu dengan mengatakan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min a'malikum syai'an. Ya, akan tetapi bila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalikum min a'malikum syai'an, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal kalian itu. Artinya Allah menghasung kepada orang-orang tadi yang meskipun imannya belum masuk ke dalam hatinya, ya, untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita senantiasa berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, meskipun Allah tadi menilai iman belum masuk ke dalam hatinya, ya,
Ya, iman tidak amal itu tidak akan disia-siakan. Kenapa kok begitu? Karena kita paham ada hadis yang menjelaskan bahwa al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada lain riwayat yang menjelaskan wa yazidul imanu bi ta'ah wa yanqusul imanu bil ma'siyah. Artinya bertambahnya iman karena ketaatan, berkurangnya iman karena kedurhakaan, ketidaktaatan. Ya, artinya jika orang seperti itu kemudian senantiasa konsisten taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu akan mengokohkan keimanannya yang tadinya hanya samar-samar menjadi real dengan keimanannya. Karena dia senantiasa konsisten beramal soleh, senantiasa konsisten taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bahasa ayat ini dikatakan la yalitkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amalmu. Karena amal yang terkait dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu akan meningkatkan kualitas iman kita masing-masing. Ya, tetapi sebaliknya, kalau kita itu tidak berbuat seperti itu, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, malah kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya pasti amalnya itu akan menjadi ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang ada di atas tadi, kok sampai lama kemudian bertahan tidak memasukkan iman ke dalam hatinya, merangsang karena gangguan keduniaan dan sebagainya, itu adalah perbuatan salah. Tetapi kalau perbuatan salah itu kemudian kamu obati sehingga iman betul-betul masuk ke dalam hatimu, maka Allah berjanji di situ innallaha ghafurur rahim. Artinya terhadap orang yang bersalah kemudian bertobat itu, kalian akan menjumpai bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kamu bertobat mohon ampun kepada Allah, sudah pasti Allah akan mengampuninya. Kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah kelompok orang yang memang benar-benar beriman. Ya, imannya memang benar gitu. Nah, inilah kelompok yang mestinya kita teladani. Nah, kemudian kelompok orang-orang yang imannya itu memang benar itu seperti apa? Mari kita baca di dalam surat itu juga di ayat ke-15. Ayat selanjutnya. Ya, setelah 14 kita masuk 15. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, itu orang-orang yang benar. Orang yang imannya benar itu seperti itu. Seperti apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Pertama itu. Ya. Sesungguhnya yang namanya orang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya beriman kepada yang hak, bukan beriman kepada yang batil. Ya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan beriman kepada Kanjeng Dimas. Taat tidak kepada pribadi tidak. Ya, artinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan beriman kepada uang. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan beriman kepada hawa nafsu. Dan seterusnya. Ya, yang benar itu adalah seperti itu. Ya. Kemudian ya dengan keimanannya itu, dengan kepada Allah dan Rasul-Nya itu, ya dia tidak ragu lagi untuk menentukan langkah kehidupannya ke depan atas bimbingan Allah dan Rasul. Dia tidak ragu lagi akan pertolongan, akan harapan-harapan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, berharap akan janji Allah dan sebagainya. Allah tidak akan memungkiri janji. Ya, dengan keimanannya itu dia tidak akan ragu-ragu lagi
Kalau dia memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Dia tidak akan ragu-ragu lagi. Kalau dia memberi pinjaman kepada Allah, pasti Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Ya? Tidak ada keraguan yang seperti itu. Dalam situasi dan kondisi apapun perekonomian bangsa, dia tidak pernah lupa bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Rojak harapan-harapan untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah itu senantiasa datang. Ya, hadir dalam dirinya karena keimanannya. Ya, tidak menjadi ragu begitu. Kemudian ciri yang ketiga, wajahatu bi amwalihim. Yang keempat, wa anfusihim fi sabilillah. Di ciri yang ketiga dan ciri yang keempat itu juga menjadi ciri yang penting, indikator yang penting bagi keimanan seseorang. Wajahatu bi amwalihim. Dan mereka itu berjihad dengan harta mereka. Jadi tidak ada orang beriman kok dia tidak pernah infak, tidak ada orang beriman kok tidak zakat, tidak ada orang beriman kok tidak pernah korban dan sebagainya. Ya. Nah kalau kita itu orang beriman, ya sudah pasti wajah itu diamwali. Jadi dia bersungguh-sungguh menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa diri kita itu sudah beriman, tapi ternyata ketika ada orang-orang sekitar kita membutuhkan bantuan ekonomi dari kita, kita berpaling, kita melengos, kita pikir, tidak mau membantunya. Katanya diri kita beriman, tetapi ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan untuk membeli obat karena sakit, kita pura-pura tidak tahu. Malah pergi ngeblas dari rumah, ya, sehingga susah untuk dimintai bantuan oleh saudaranya. Nah, orang beriman tidak seperti itu, gitu. Nah, oleh karena itu kita penting sekali bagi kita untuk senantiasa melakukan introspeksi kepada keimanan kita itu masing-masing itu. Dengan indikator yang ketiga ini, wajahatu bi amwalihim. Wajahatu bi amwalihim. Berjihad dengan hartanya. Nah, teman-teman yang berbahagia, perlu kita tanyakan, sehari ini berapa orang yang sudah pernah kita bantu dengan keuangannya? Ya, atau kita bisa menanyakan kepada diri kita masing-masing, dari 10 orang yang kita lihat yang harusnya membutuhkan bantuan kita, ada berapa orang yang kita bantu? Ya, kita cek, kita koreksi diri kita. Ya, atau kita juga perlu mengecek, kalau mungkin saja penghasilan kita tiap bulan, penghasilan kita itu kita dapatkan sebulan sekali, ya. Kemudian kita cek diri kita masing-masing, berapa persen dari rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk gajian, dalam bentuk untung dan sebagainya, yang besar dan sebagainya itu, berapa persen darinya yang kita keluarkan untuk kita. Termasuk membantu saudara, termasuk membantu tetangga, termasuk untuk ngaji, untuk membiayai ngaji, untuk membiayai fisabilillah dan sebagainya. Nah, kalau ternyata dari 10 orang yang sebenarnya kita bisa membantu tetapi kita tidak membantunya sama sekali, maka jangan kemudian kita merasa bahwa kita sudah beriman, karena kita belum berjihad dengan harta kita. Ya. Kalau dari gaji yang katakan saja 10 juta atau 20 juta di dalam sebulan, ternyata ya kita tidak mengeluarkan sama sekali untuk fisabilillah, membantu orang-orang di sekitar kita, untuk mengeluarkan harta untuk mendukung fisabilillah, mengeluarkan harta untuk mendukung dakwah sebagai perbuatan yang paling mulia di mata Allah. Dan kemudian kita merasa bahwa diri kita sudah beriman kalau kita masih seperti itu. Ya. Nah, indikator keempat itu ya sangat luar biasa bagusnya kita semuanya dalam meningkatkan keimanan. Ya. Wajah itu yang mualihim wa anfusihim fi sabilillah. Fokus kita adalah pada amwal dan ya. Ya, semuanya itu pilihan, terserah kepada kita.
Apakah kita mau menyambut seruan Allah yang mengatakan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan nanti Allah akan membalasnya berlipat ganda. Coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Di sini dengan bahasa yang begitu halus, ya, Allah menghasung seseorang untuk suka, untuk bahagia, untuk merasa beruntung, berinfak fi sabilillah, ya, dengan mengatakan mereka itu memberi pinjaman kepada Allah, dan Allah berjanji untuk membalas ya pinjaman itu berlipat ganda. Betapa beruntungnya orang yang memenuhi seruan Allah itu. Silakan, Mas. Surat Al-Baqarah ayat 245, Ustaz. Iya. 240. Mandala 240 apa 45, Ustaz? 45. 245. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan, melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Di akhir ayat itu Allah menggarisbawahi firman-Nya dengan mengatakan bahwa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada manusia itu, termasuk kepada kita. Dan ingatlah bahwa rezeki yang dititipkan oleh Allah kepadamu itu akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah. Maka kemudian Allah mengatakan wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dititipkan oleh Allah kepada kalian. Ya, nah kalau kita mencikapi tanggung jawab bidang keuangan Allah itu dengan baik, maka ketika kita hidup di dunia itu, kita suka, kita bahagia, kita merasa beruntung ketika kita itu mau memberi pinjaman kepada Allah. Artinya ketika kita itu menafkahkan harta kita di jalan Allah. Ya, luar biasa. Allah jelas tidak butuh pinjaman kepada kita, semuanya itu adalah milik Allah. Bahkan apa yang ada pada diri kita itu semuanya milik Allah. Jagat raya kita itu milik Allah. Tetapi dengan bahasa hasungan, menghasung, dengan nada hasungan, ya, Allah merangsang kita, ya, untuk suka berderma, suka menafkahkan hartanya fi sabilillah, ya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk memperkokoh keimanannya tadi. Orang lain yang diberi olehnya uang untuk beli obat, ya, begitu obatnya habis, sudah tidak ada efeknya sama sekali uang itu. Orang lain yang dia beli dengan uang 1 juta, ya, hanya dalam beberapa hari 1 juta itu sudah habis. Ya. Dan orang yang dibeli itu tidak dapat apa-apa, ya, hanya dapat itu saja. Ya, tetapi orang yang memberi, ketika dia mau memberi lagi, ya, maka sikap dermawannya itu akan tertanam menjadi kepribadiannya. Ya, dengan memberi dan memberi lagi itu, dia akan mampu mengecilkan dunia, membesarkan akhirat. Dia akan menjadi orang yang dermawan, dia menjadi orang yang berjihad dengan hartanya di jalan Allah. Dialah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya itu. Dialah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda itu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, jangan sampai keliru kita. Ya, di dalam menanggapi definisi dari iman, ya, yang ketiga indikatornya keimanan itu adalah menafkahkan harta di jalan Allah.
atau tadi dikatakan itu wajahatu biamwalihim, ya, fisabilillah tentu saja. Ya. Kita sikapi positif itu. Ya, karena kalau kita mensikapi secara positif ayat itu, maka diri kita akan terproses menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang yakin kepada kehidupan akhirat. Ya, menjadi orang-orang yang membesarkan nilai ukhrawi daripada nilai duniawi itu. Ya. Kemudian indikator yang keempat adalah wajahatu bi'amwalihim wa anfusihim. Wajahatu bi'anfusihim fi sabilillah. Ya, tidak cukup hanya dia dengan harta aja. Orang-orang kalau dia itu menjadi miliarder, menjadi triliuner dan sebagainya, maunya dia hanya infak dengan harta saja. Karena harta mudah dia cari, harta dia punya banyak, dia keluarkan begitu saja. Tidak cukup dengan begitu. Ya, mereka yang kaya raya dan sebagainya dengan mudah dia bisa mengeluarkan hartanya fisabilillah, itu juga dituntut untuk bersifat dengan dirinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan badannya, dengan waktunya. Ya, dia harus bersungguh-sungguh memanfaatkan itu di jalan Allah. Tidak boleh dia malas, karena hakikatnya malas itu adalah pikir terhadap dirinya untuk jalan Allah. Kalau seseorang itu pikir terhadap dirinya untuk berbuat sesuatu di jalan Allah, ya pasti kemudian dia menjadi dermawan ketika ada perbuatan-perbuatan yang berada di dalam jalan setan. Ya, diri dan harta kita itu hanya bisa dimanfaatkan pada dua jalan saja, jalan Allah atau jalan setan. Nah, kalau kita malas beramal di jalan Allah, sudah pasti kita rajin beramal di jalan setan. Kalau kita pikir ya berinfak ya di jalan Allah, itu artinya kita menjadi dermawan untuk mengeluarkan uang di jalan setan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika seseorang itu telah memang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanannya itu, tidak mudabdab dan sebagainya. Kemudian dia menindaklanjuti keimanannya itu dengan jihad dengan harta dan juga jihad dengan jiwanya. Maka dikatakan oleh Allah, ulaika humus shadiqun di akhir ayat itu. Surat Hujurat ayat 15 itu. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar keimanannya. Nah, orang-orang yang shadiq seperti itulah orang yang berhak untuk masuk surga. Ya. Nah, ayat ini sebenarnya mirip dengan ayat 2, 3, dan 4 surat Al-Anfal yang di situ dikatakan bahwa orang-orang yang memang mereka itu adalah memiliki keimanan yang hak. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 2, 3, dan 4. Silakan. Surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna asy-sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Luar biasa. Jadi di dalam 3 ayat ini Allah menguraikan di situ bahwa ya, mereka orang-orang beriman itu
Ya, ketika mendengar nama Allah itu disebut, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika para imannya itu adalah kepada Allah, ketika nama Allah itu disebut dengan segala keindahannya, bergetar hatinya. Ya, ada rasa suasana bahagia ketika ada orang menyebut kata Allah, nama Allah, dengan sebutan-sebutan yang indah. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang lain yang menyebutkan kata Allah dengan segala macam penghinaannya, dia pun juga akan bergetar hatinya, marah dia. Ya. Kemudian berikutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada orang-orang itu, imannya tambah. Maksudnya, ketika ayat-ayat Allah itu dikaji, diuraikan, dijelaskan, ditadaburi, tadaburnya itu menjadikan dia bertambah imannya. Uraian-uraian yang dia dengarkan itu, yang dia pahami itu, tidak lain kecuali menambah keimanannya menjadi semakin kokoh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Nah, kemudian kaitannya yang ada kaitan dengan baca di amwal fisabilillah. Di ayat 3 Allah menguraikan ciri orang yang beriman itu antara lain alladzina yunfikuna alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka itu orang-orang seperti itu, dia akan berusaha senantiasa menegakkan sholat, artinya dia menggunakan dirinya pribadinya, angkusnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka itu menafkahkan di jalan Allah, bukan di jalan mereka. Nah, orang-orang yang mempunyai keimanan yang kokoh kepada Allah di dalam hatinya, sampai ketika Allah disebut namanya ada getaran di dalam hatinya. Kemudian orang-orang yang mereka itu ketika mendalami ayat-ayat Allah, mengkaji ayat Allah, bertambah keimanannya. Mereka itu senantiasa bertawakal kepada Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan infak fisabilillah. Dikatakan oleh Allah, ulaika humus shadiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau di surat Hujurat tadi dikatakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah adalah orang-orang yang benar. Dalam ayat ini dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Maka bagi orang yang beriman dan sebenar-benarnya dan disertai dengan amal soleh yang berada di atasnya tadi, dikatakan lahum darajatun inda rabbihim sama firatu waris yang karim. Nah, bagi mereka berhak untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, dan mereka berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan rezeki yang mulia. Artinya berhak untuk masuk surga dengan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Teman-teman yang berbahagia, nah jangan meleset diri kita dari keimanan yang benar ini. Jangan sampai diri kita, iman kita masuk ke dalam kelompok yang pertama, yang ditolak mentah-mentah oleh Allah dengan mengatakan lama ini. Jangan pula diri kita termasuk keimanan kita termasuk pada kelompok yang kedua yang dikatakan oleh Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Tetapi marilah kita menjadi kelompok orang-orang yang termasuk ke dalam kategori iman yang ketiga, yaitu betul iman yang sebenar-benarnya. Ulaika humus shadiqun dalam bahasa surat 7 ayat 15, atau dalam bahasa yang lain seperti di dalam surat Al-Anfal ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan.
Itulah orang-orang yang memiliki iman yang sebenar-benarnya. Pilihan semuanya itu ada pada kita masing-masing, ya. Apakah kita mau menjadi orang yang beriman kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga? Allah tidak pernah memaksakan. Tetapi Allah sudah mengambil garis kebijakan. Kalau kalian memilih kelompok yang ketiga, maka kalian akan mendapatkan surga. Kalau kalian memilih kelompok yang pertama, kalian pasti mendapatkan neraka. Kalau kemudian kalian berada di tengah-tengah ini, maka kalian perlu berusaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga keimanan kalian tidak sia-sia. Ya, sebagai penutup pembicaraan kita tentang keimanan ini, mari kita baca surat At-Taubah ayat 20. Yang ayat itu bercerita tentang orang yang beriman, kemudian berhijrah dan berjihad. Artinya hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi orang yang dia memiliki keimanan di dalam hatinya, kemudian dia berhijrah meninggalkan amal-amal saleh, kemudian berjihad meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal saleh kita. Ya, maka orang seperti itu nanti akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah. Silakan, Mas. Surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Luar biasa. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, orang itulah syaitan rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka itu beriman, wa hajaru, dan mereka itu berhijrah. Ya, al-muhajiru man hajara man nahawu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Artinya orang-orang yang beriman, kemudian mereka itu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian dilanjutkan bajadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Kalau di surah Hujurat dikatakan bahwa wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sama maknanya dengan ini. Di sini dikatakan wajahatu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Persis. Ya. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu, orang yang beriman kemudian hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian berjihad, bersungguh-sungguh memanfaatkan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah mengatakan, a'dhamu darajatan indallah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa begitu? Karena orang seperti itu termasuk orang yang bertakwa. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka kemudian akhir ayat 20 dari surat At-Taubah itu mengatakan wa ulaika umul faizun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, selamat dari siksa api neraka dan bahkan mendapat surga yang penuh kenikmatan kekal selama-lamanya. Teman-teman yang sedang online yang dikasih sayangi oleh Allah, mari ya kita perbaharui keimanan kita. Ya, setelah sebelumnya kita melakukan introspeksi, kemudian kita perbaharui keimanan kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan jihad, dengan amwal dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, teman-teman yang berbahagia, keimanan kita akan senantiasa membumbung hingga ke angkasa,
ya, sehingga kita berhak untuk mendapatkan domu darajatan inda Allah. Begitu Mas Santoso, mudah-mudahan sedikit apa yang kita tadi bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka untuk introspeksi dan memperbaharui keimanan kita kembali. Itu Mas. Ya Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya, silakan Mas. Ya, yang pertama, ini yang lagi rame di media sosial ini Ustaz, ditanyakan teman nih. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai orang yang berusaha beriman mendapatkan agama kita dihina dan Al-Quran dilecehkan? Reaksi apa yang patut kita perbuat sebagai orang ngaji? Ya, tentu saja tidak suka ya terhadap sikap yang seperti itu. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, karena mau apa kita? Mau bodoh orang seperti itu? Tentu tidak bisa, karena kita itu orang yang berada di negara hukum, kan itu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya, kalau kita mau, kita tuntut itu dia ke depan pengadilan. Tetapi nyatanya sudah dituntut oleh 3 kelompok masyarakat di situ. Oleh karena itu kita membantu aja dari sisi lain. Barangkali nanti ada yang mau menggembosi, kita ikut berteriak, oh gembosi, gitu bahasanya. Jangan sampai kemudian digembosi dan sebagainya. Kalau sampai kemudian diulur-ulur pengadilannya dan sebagainya, atau penyidikannya, kita bisa ikut membantu di media sosial, mengingatkan polisi supaya menegakkan hukum, tidak kemudian hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ya, diharapkan tetap tajam kemana saja dia mengarahkan itu. Ya, nah oleh karena itu ya kita jaga akhlak kita, moral kita. Jangan kemudian karena dia sudah melecehkan agama kita, kemudian kita juga menjadi orang yang suka melecehkan agama orang lain. Jangan kemudian karena dia sudah melecehkan agama kita, itu kemudian menjadi pembenaran kita untuk berbuat anarki. Jangan sampai berbuat seperti itu. Ya, nah karena sudah ada yang menuntut, ya sudah kita tinggal ikut mendoakan dan ikut mendukung barangkali di media sosial atau yang lainnya agar supaya hukum itu ditegakkan kepada dia yang telah melecehkan agama itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana pandangan menurut Islam tentang penghasilan yang diterima dari Google AdSense karena pemasukan yang diterima dari iklan-iklan di YouTube, di mana iklan-iklan itu bercampur aduk. Ada iklan yang positif, ada juga iklan yang negatif yang mengandung pornografi. Itu penghasilannya gimana Mas? Maksudnya mungkin penghasilan yang di Google itu, kan ada di YouTube itu, karena yang kerja di situ mungkin. Ya? Penghasilan untungnya itu loh Ustaz. Kan kalau untungnya apa? Iya. Ini mungkin kalau di Google, di YouTube itu kan biasanya ada iklan-iklan. Kemudian kan untungnya kan dari iklan itu. Terus kan tayangan di YouTube itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Kadang kan banyak yang pornografi kan banyak. Terus keuntungan dari YouTube itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apa kan bercampur aduk antara yang baik dan yang buruk gitu Ustaz. Kan ada yang YouTube ada yang bagus-bagus tapi banyak juga yang negatif seperti pornografi dan lainnya itu Ustaz. Ya kalau begitu sama saja di dunia ini kan itu. Artinya kita menjual jasa. Ya, jasa kita ada yang baik tapi juga ada yang haram, ada yang halal, ada yang haram. Artinya rezeki kita tercemar. Yang haram, yang halal itu dengan yang haram. Jadi kalau orang Islam harus berusaha untuk menjauhi yang seperti itu kan gitu. Ya. Karena kalau sampai kita berkontribusi terhadap hal-hal yang negatif seperti itu, kita sudah melanggar larangan dari Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian itu setolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya kalau itu memang perbuatan dosa pelanggaran ya jangan dimasukkan iklannya dan jangan sampai masuk ke situ caranya gitu. Ya. Tetapi kalau itu memang punya Google dan sebagainya punyanya orang kafir, ya mereka itu tidak akan berpikir halal haram
apakah porno atau tidak. Ya bahkan wong barat ya lanang itu dan sebagainya, mereka itu dengan percampuran satu dengan yang lain itu tidak peduli sama sekali, mereka itu ya seks juga tidak peduli, kok apalagi hanya sekedar iklan gitu. Maka tidak bisa kita nilai orang-orang kafir itu dengan standar kita. Karena hakikatnya orang kafir, bagi orang kafir itu semuanya halal kok. Ya, kekafirannya itu cukup untuk menjadikan dia masuk neraka. Nah, perbuatan-perbuatan lain itu kecil. Ya. Nah, bagi orang beriman itu ya imannya, ketakwaannya cukup menjadikan dia masuk surga. Kalau dia memang betul-betul bertakwa kan itu. Nah, prinsip dasarnya sama. Kalau kita mencampurkan antara susu dengan baygon, meskipun ya susu 1 gelas dan baygonnya hanya 1 sendok, tetapi susu itu sudah berubah menjadi racun. Ya, begitu juga rezeki tadi. Kalau rezeki kita itu kemudian kita campur adukkan 90% halal tetapi 10% haram, ya menjadi campur aduk antara halal dan haram. Maka kemudian Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa kalau sampai kita makan barang yang haram, doa kita tidak diterima selama 40 hari. Ya, boleh jadi 40 hari itu memberi kesempatan untuk membersihkan kembali rezeki-rezekinya itu dari hal-hal yang sifatnya haram. Jangan campur aduk antara yang halal dan haram, yang hak dan yang batil. Begitu Mas, mudah-mudahan berubah. Ya Ustaz, itu pertanyaan sudah tidak ada lagi. Cuman ada ini yang mau ta'aruf ini Ustaz. Ada 2 orang ya, yang lagi baru bergabung. Yang pertama dari Korea, kemudian yang kedua ada dari Pontianak, temannya Mas Ahmad. Oh iya. Ya, silakan. Yang pertama silakan yang Mas Fari yang dari Korea, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Baik Pak. Saya di sini sebulan. Di sini baru bergabung ini. Ya alhamdulillah. Sudah berapa lama di Korea? Baru sebulan Ustaz. Oh baru sebulan, alhamdulillah. Ya, datang dari mana Indonesia? Ya. Datang dari mana di Indonesia? Di Indonesia, rumah saya di Jakarta, Karanganyar. Jakarta Karanganyar. Jakarta Karanganyar ya Mas? Bandung, ya kuliah di Bandung. S1-nya di sini kuliah S2-nya. Oh di situ kuliah S2. Ya, Di Universitas apa Mas? Di Universitas Nasional Institut Teknologi di Gumi. Oh. Di kota? Gumi. Di Gumi, di Gumi. Iya. Oh iya, alhamdulillah. Ya gabung begitu sehingga bisa memperkokoh keimanan. Karena iman kita di luar negeri itu bukan tidak mungkin akan tergerus dan akhirnya habis kalau kita tidak saling ngumpul bersama saudara-saudara kita sesama Muslim itu. Wah, sama paham ini. Ya, terus Mas. Ya, alhamdulillah. Iya, berapa lama rencana di situ? 2 tahun? 2 tahun ya. Ya, misalnya untuk 2 tahun. 2 tahun. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses nanti dengan pertolongan Allah. Ya, karena itu senantiasa dekatkan diri Anda kepada Allah itu. Oke, hati-hati dijaga makannya. Jangan sampai makannya itu terkontaminasi dengan barang yang haram. Sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya bagus. Masak itu di samping ngirit, juga masak itu bisa kita lebih bisa menjaga kehalalan makanan kita masing-masing.
langsung jok malah putih utuh gitu malah halal. Iya di sini ikan murah dan ikan laut itu. Oh ikan murah ya alhamdulillah malah ya. Iya murah. Kalau jembatan di Mesir ini biasanya juga jual ayam halal dari Indonesia juga kan yang bagian Indonesia. Jembatan sebaik-baiknya ya memang halal takoni sih yang nyembelih sholat pora gitu. Ya. Semuanya itu halal, 100% halal. Oh gitu. Sholat halal memang. Ya, itu kan yang jual orang masjid Ustaz. Biasanya kan itu dia sholat. Ya alhamdulillah. Ya, mungkin nanti beberapa dalam bulan-bulan pertama akan menghadapi kegoncangan, culture shock dan sebagainya. Ya, terus bertahan. Ya, niatnya kamu fisabilillah untuk menuntut ilmu karena Allah. Mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat untuk di dunia wal akhirah. Itu Mas. Ya, ada yang lain? Ya, kemudian berikutnya dari Mas Arif Wibowo yang dari Pontianak ini, temannya Mas Ahmad. Iya. Silakan Mas Arif Wibowo. Mas Arif. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Arif. Ya, Mas Arif. Iya. Silakan Mas Arif. Silakan. Ya. Ya, saya baru bergabung nih di pekerjaan online Korea. Iya, selamat gabung Mas. Mudah-mudahan manfaat. Kalau biasanya saya download di YouTube juga nanti ada tuh. Dengarkan yang di YouTube. Iya, ikut langsung lah gitu. Ya, Pontianaknya tinggal di mana Mas Arif? Tinggal di Paris 1, Pak. Paris 1. Ya. Ikut kajian budaya Ustaz. Iya, budaya. Ya, bagian selatan sana ya, masuk budaya ya. Ya, alhamdulillah. Masih kuliah atau kerja? Masih kuliah Ustaz. Kuliah di mana? Kuliah di Untan ya. Oh iya, fakultas apa nih? Ambil untuk pendidikan matematika. Oh iya, alhamdulillah. Dulu saya juga pernah mendaftar dulu namanya IKIP Semarang, sekarang menjadi UNES di pendidikan matematika. Ya, diterima juga waktu itu, tetapi karena saya juga diterima di Gajah Mada Fisika, yang saya ambil Gajah Mada Fisikanya waktu itu kemudian. Ya, beritahukan ke teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman kampus juga bisa bergabung dengan Korea Online. Ya, setelah bergabung barangkali nanti bisa bergabung dengan jumpa darat dengan teman-teman yang ada di Pontianak. Siapa tahu bermanfaat. Ajak Mas Arif mengajak orang lain atau teman-teman kuliah untuk ikut mendengarkan kajian online, itu termasuk bagian dari sumbangan Mas Arif kepada suksesnya dakwah Islam sesuai dengan Quran Sunnah. Itu kan Mas Arif? Iya, Ustaz. Ya, sip. Ya, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sedang online barangkali Mas Arif? Untuk teman-teman yang sedang mungkin tetap semangat saja lah dalam mengkaji agama ini. Ya, sip. Dan tetap mumpung masih otaknya cerdas kan gitu. Ya, otaknya enter dan sebagainya. Dan kemudian kita menunggu tua untuk belajar agama ini. Iya Ustaz. Oke. Ya, gitu aja saya kira Mas Arif dan juga teman-teman yang lain. Iya Ustaz. Iya. Ya bisa diakhiri Ustaz. Ya, itu teman-teman yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Dan semoga Ustaz dan keluarganya selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin, maksud tujuannya. Ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustaz. Telepon saya tutup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.